Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Filsafat Ilmu, kelas 3C. Saya Raisya Pratiwi ditemani oleh rekan-rekan saya, Zahrotul Puspita dan juga Ramjani Fatikasari. Langsung saja pada materi pertama, yaitu filsafat pada zaman Renaissance. Istilah filsafat Renaissance digunakan oleh para peneliti secara intelektual yang merujuk pada pemikiran di Eropa kira-kira antara tahun 1355 hingga 1650. Para filsuf biasanya membagi periode ini masih melebar, melompat dari abad pertengahan hingga awal filsafat modern, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan radikal dalam perspektif dalam abad-abad sebelum Descartes. Tetapi sejarawan intelektual mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber, pendekatan, pendengar, bahasa dan genre sastra serta ide-ide. Pemikiran manusia pada abad pertengahan didoktrinasi oleh gereja. Renaissance lahir sekitar abad 15 sampai 16 Masehi, tatkala kaum intelektual, politik, dan seniman di daratan Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir dan melepas doktrin agama yang mengekang kemerdekaan batin. Pada periode yang berkisar antara abad 14 dan 16 ini, manusia menganggap dirinya tak lagi sebagai Victor Mundi, orang yang berziarah di dunia ini, melainkan sebagai Faber Mundi, yaitu orang yang menciptakan dunianya. 3 faktor yang mempercepat perkembangan baru pada masa Renaissance adalah 3 penemuan, yaitu mesiu, seni cetak, dan kompas. Pada masa Renaissance, manusia menemukan kesadaran akan 2 hal, yaitu dunia dan dirinya sendiri. Pengenalan diri berarti sadar akan nilai pribadi dan kekuatan individual. Ahli waris gerakan Renaissance adalah humanisme. Istilah humanisme berasal dari kata human yang berarti manusia. Aliran pemikiran ini menekankan value, nilai, dan dignity di atas segala-galanya, serta menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran kebenaran mutlak. Berikut ini adalah beberapa tema-tema dari humanisme. Yang pertama, freedom. Intuisi-intuisi pada abad pertengahan seperti gereja, feodalisme, dan kekaisaran telah merekayasa pandangan masyarakat kepada satu kosmik yang merendahkan dan memasung kebebasan berpikir. Gerakan humanisme adalah usaha untuk menumbangkan otonomi dari kekuasaan-kekuasaan tersebut. Yang kedua, naturalisme. Pandangan bahwa manusia adalah bagian terpenting dari alam semesta. Meskipun tesis humanisme mengangkat jiwa manusia sebagai kekuatan untuk pembebasan, the power of freedom, namun pendukungnya tidak pernah melupakan badan dan kesenangan lahiriah lewat penaklukan terhadap alam sebagai objek dari proyek-proyek manusia dengan menangguhkan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mendalam. Yang ketiga, perspektif sejarah. Kaum humanis Eropa menemukan kesadaran untuk bangkit lewat cara penggalian terhadap nilai-nilai rasional filsafat Yunani. Mereka berusaha menemukan seni berpikir dan bertindak lewat penalaran Aristoteles dan dukungan metodologi sains modern untuk rekayasa masa depan. 4. Penanggungan terhadap sains. Bahwa kesulitan manusia lebih banyak ditimbulkan oleh kelemahan dalam memahami dan menaklukkan alam, eksplorasi dan eksperimentasi sains ilmiah, dan penemuan yang dihasilkan dianggap lebih utama daripada doktrin gerejani yang tidak humanistik dan rasional. Penemuan kesadaran humanisme barat mengakibatkan manusia merasa bebas dari doktrin agama dan tradisi. Kebenaran harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Perlahanlah kaum humanis telah melepaskan tujuan keakhiratan dan menerima hidup dalam batas-batas dunia yang dihadapi. Lambat laun, filsafat Eropa mengalami alienasi terhadap agama yang detentif. Filsafat menjadi bersifat individualis sehingga sejarahnya mewujudkan konsepsi dari kepribadian tokoh-tokoh filsafat. Titik tekannya adalah kebebasan mutlak bagi pemikiran dan penelitian, bebas dari wibawa wahyu dan tradisi. Pengetahuan hakiki bukan didapat dari pewarisan, melainkan dari apa yang diperoleh manusia sendiri karena kekuatannya lewat penelitian dan penemuan-penemuan.
Saya menjelaskan tentang perkembangan filsafat di zaman modern dan juga asal mula dari pemikiran filsafat modern ini. Filsafat merupakan padanan kata dari kata falsafah, yaitu dari bahasa Arab, dan filosofi dari bahasa Inggris, juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang maknanya adalah mencintai kebijaksanaan. Dan istilah filosofia dari bahasa Yunani ini, menurut tradisi, pertama kali digunakan oleh Pythagoras sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dan pengertian dari seorang filsuf adalah manusia yang mencintai kebijaksanaan dan telah mengunyah secercah makna kebijaksanaan. Yang mana kebijaksanaan ini tidak hanya dimiliki oleh seorang ilmuwan yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tertentu, begitu pula orang yang telah mengerti banyak hal, yang telah menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan belum tentu menjadi seorang yang arif bijaksana. Sementara kebijaksanaan ini lebih dari sekedar ilmu pengetahuan, yang mana menurut beberapa ahli, dalam kebijaksanaan seseorang baru disebut bijaksana apabila ia mempunyai pengertian yang mendalam mengenai arti dan nilai sesungguhnya, mengenai arti dan nilai hidup, dan mengenai arti dan nilai manusia. Karena itu, di saat menjamurnya ekstremisme agama yang berujung pada kekerasan penyakit konsumerisme yang akut, penghancuran sumber-sumber daya alam demi akumulasi modal, filsafat mendapatkan gaungnya kembali sebagai cara untuk meraih kebijaksanaan. Filsafat masih berarti sampai sekarang ini. Untuk selanjutnya, asal mula dari pemikiran filsafat modern. Filsuf di zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan bukan bersumber dari ajaran agama, dari otoritas tertinggi gereja dan penguasa, dan beranggapan bahwa sumber pengetahuan yang sebenarnya adalah berasal dari rasio atau akal. Maka, tak heran jika nama Descartes selalu dilekatkan pada zaman modern, karena metode kesangsiannya yang selalu percaya pada akal hingga digadang-gadang sebagai bapak filsafat modern. Tapi kali ini kita akan membicarakan si peragu Descartes itu lebih jauh atau terburu-buru mengumpuli para pemikir modern seperti Spinoza hingga John Locke dengan bekal iman filsafat yang masih sangat tipis. Kita akan memulainya dari momen-momen paling penting pada abad 15 dan juga abad 16 sebagai gerbang menuju filsafat modern. Suatu garis pemikiran yang tersembunyi dan terputus yang berupaya menjaga persoalan otentik filosofi atau membangun suatu pijakan untuk mengajurkan pertanyaan krusial metafisika Eropa baru dengan cara yang khas. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan pemikiran filsafat barat di zaman kontemporer. Zaman kontemporer merupakan zaman yang mengacu pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 sampai sekarang. Filsafat barat kontemporer sendiri berhubungan dengan isu sekarang yang jawabannya dicarikan oleh para filsuf. Pelopor munculnya pemikiran filsafat kontemporer adalah dari pemikiran filsafat sebelumnya, yaitu di abad ke-19. Ia adalah Nietzsche. Ia dikenal sebagai seorang filsuf yang berani menyuarakan kebebasan dalam berpikir. Terlepas dari berbagai penilaian dan reaksi terhadap filsafat Nietzsche di abad ke-20, filsafat Nietzsche telah memberi warna terhadap perkembangan filsafat kontemporer. Kemudian perkembangan filsafat barat zaman kontemporer. Perkembangan filsafat barat kontemporer tidak dapat lepas dari perkembangan filsafat sebelumnya, yaitu filsafat barat modern. Filsafat barat kontemporer disebut juga sebagai pembaruan atau pematangan lebih lanjut dari filsafat pendahulu, yaitu zaman modern. Filsafat kontemporer tetap masih berhubungan dengan isu-isu di zaman filsafat modern, namun sudah memiliki sudut pandang yang berbeda. Isu-isu itu antara lain seperti metafisika, epistemologi, antropologi, dan sebagainya. Namun, pada filsafat kontemporer terjadi perluasan isu, yaitu mengenai hak asasi manusia, kapitalisme, lingkungan, aliansi, demokratisasi, dan lain sebagainya.
Mayoritas filsuf pada abad ke-20 menganggap bahwa mereka memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas yang dimaksud adalah desentralisasi manusia. Mereka menganggap bahwa manusia bukan lagi sebagai pusat kenyataan. Desentralisasi manusia menggantikan antroposentrisme. Bahasa menjadi fokus terpenting sebagai subjek kenyataan dalam pemikiran filsafat. Oleh karena itu, para ahli pikir menyebut sebagai logosentris. Dalam bidang etika sosial, memuat pokok-pokok masalah apakah yang hendak kita perbuat di dalam masyarakat dewasa ini. Pada awal belahan akhir abad ke-20, muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran. Yang pertama, aliran pragmatis. Aliran ini mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan bahwa dirinya benar. Kemudian, akibat yang ditimbulkan adalah yang bermanfaat secara praktis. Tokoh terkenal atau tokoh terpenting di aliran ini adalah William James dan John Dewey. Yang kedua adalah aliran fenomenologi, yaitu suatu metode mengamati, memahami, dan mengartikan sesuatu sebagai pendirian. Aliran ini dirintis oleh Edmund Husserl dan juga seorang fenomenologi, yaitu Max Scheler. Yang ketiga adalah eksistensialisme, aliran yang memandang segala sesuatu dari eksistensinya, yaitu cara manusia berada di dunia. Tokoh penting dalam aliran ini yaitu Martin Heidegger, Carl Jaspers, dan Gabriel Marcel. Yang keempat adalah filsafat analitik. Aliran ini muncul di Inggris dan Amerika Serikat sekitar tahun 1950. Filsafat analitik biasanya juga sering disebut sebagai filsafat bahasa. Tokoh-tokohnya adalah Bertrand Russell, Gilbert Ryle, Ludwig John Langsau. Yang kelima adalah strukturalisme. Strukturalisme menegaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat dan kebudayaan memiliki struktur yang sama dan tetap. Tokoh terpentingnya adalah Levi Strauss, Michael Foucault, dan Jacques Lacan. Yang keenam adalah postmodernisme. Tokoh yang memperkenalkan postmodernisme adalah Francois Lyotard. Ciri yang terpenting dari postmodernisme ini adalah relativitas dan mengakui pluralitas. Filsafat abad ke-20 adalah puncak dari 2500 tahun sejarah filsafat yang ditandai dengan adanya diferensiasi disiplin ilmu dan pendidikan filsafat serta proses radikalisasi kritik rasionalitas pada segala bidang. Jadi, filsafat abad ke-20 dapat juga diartikan sebagai kritik radikal atas modernitas. Karena itu, pembicaraan tentang filsafat abad ke-20 atau kontemporer mengandaikan pemahaman tentang modernitas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.